Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syura di hadapan kita, alhamdulillah, Dr. Ahmad Heriawan hadir dari awal hingga akhir, mendampingi kita dan memberi penyemangat bagi kita semua. Juga hadir secara virtual Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman juga insya Allah menyusul akan bersama dengan kita, dan juga Kang Dr. Andes Suharna Surapranata MT. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Majelis Syura Insinyur Untung Wahono MSI. Beliau juga dari awal sampai sekarang terus memberikan penyemangat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesehatan pada beliau, amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA beserta sekretaris, para ketua komisi. Ahlan wa sahlan Dr. MSI. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dr. Suswono beserta sekretaris dan para ketua komisi yang saya banggakan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga yang sama-sama kita hormati Bendahara Umum Haji Mahfuz Abdurrahman Esos, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada beliau, amin. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan para ketua DPP di bidang dan badan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga hadir bersama kita secara offline yang saya hormati, saya banggakan para ketua DPW dari seluruh Indonesia. Juga yang saya hormati, saya banggakan yang terus mempersiapkan bahan-bahan rakernas kita adalah para wasekjen dan juga kepala staf KSP Partai Keadilan Sejahtera, dan para pimpinan DPTW, DPTD seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Begitu juga pengurus di tingkat DPC, DPRA, dan hadirin sekalian yang sama-sama kita banggakan. Hadir bersama kita alhamdulillah juga Ketua Fraksi PKS MPR RI Insinyur Tifatul Sembiring, dan Ketua Fraksi DPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA. Beri aplaus pada beliau karena ini adalah, saya sering sebutkan, ini bukan sekedar etalase partai, tetapi fraksi ini adalah senjatanya partai untuk mengungkapkan berbagai kebijakan-kebijakan partai. Yang saya hormati para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang alhamdulillah ini atas inisiatif Ketua DPP bidang pembinaan kepala daerah, insya Allah selesai kita rakernas sudah langsung bergerak
mengumpulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia dalam Silatnas besok mulai dibukanya insya Allah. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para kader, para simpatisan di seluruh Indonesia yang alhamdulillah menyaksikan ini dari media sosial resmi Partai Keadilan Sejahtera. Insan pers yang hadir dalam kesempatan ini yang saya banggakan, dan juga hadirat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Izinkan saya menyapa juga para ketua BPW yang hadir insya Allah dari seluruh Indonesia, ya, dari mulai Indonesia Timur, alhamdulillah hadir langsung di sini, juga di sebelah barat dari Sumbagut juga hadir, juga dari Sulawesi hadir secara langsung, tadi membacakan doa dari Kalimantan, hadir secara pribadi, juga dari Indonesia Santri, ya, kawasan Tenggara Indonesia, juga hadir juga dari Sumbaksel dan dari Banjabar, kemarin sudah menyanyi, dan juga dari Jati Jaya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inilah panglima-panglima yang akan siap untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera ke depan. Allahu Akbar. Terima kasih atas semangat dan antusias saudara-saudara sekalian. Walaupun ini adalah rakernas terpanjang, tapi semangatnya dari pancaran-pancaran wajah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sungguh sangat luar biasa. Termasuk di dalam mengikuti penutupan rakernas dalam kesempatan hari ini. Kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini sangat berarti, dan insya Allah ini menjadi sebuah bukti bahwa kita akan terus bersama-sama berjuang bersama PKS untuk melayani dan membela rakyat. Allahu Akbar. Tentu puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelenggarakan rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021 ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Rakernas yang diarahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang telah menyiapkan siang dan malam persiapan rangkaian Rakernas ini dari tanggal 1 hingga tanggal 18 Maret 2021. Ini adalah rangkaian Rakernas yang cukup panjang. Semoga kesungguhan dan kerja keras kita dalam mematangkan program dan dalam mematangkan rencana-rencana, insya Allah mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhir 2019, kota Wuhan terserang wabah COVID-19. Tidak lama kemudian, wabah COVID-19 ini menjadi pandemi global di seluruh dunia, menyebar ke berbagai negara, ke berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat. Termasuk kini COVID-19 ini juga menimpa kita Indonesia. Kasus COVID-19 ini di dunia telah mencapai lebih dari 120 juta kasus, dan korban yang meninggal juga sudah lebih dari 2,6 juta jiwa. Tanggal 2 Maret yang 2020 yang lalu, ya, kita hanya menjumpai 2 kasus positif di Indonesia ini. Tetapi kini kita telah menyaksikan dari data, ternyata sudah lebih dari 1,4 juta kasus dengan korban meninggal dunia lebih dari 38.000 jiwa. Indonesia termasuk negara yang memiliki kasus dan korban meninggal tertinggi di Asia. Jadi dampak pandemi tidak hanya menelan korban jiwa, ada himpitan ekonomi,
banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, bahkan sebahagiannya melakukan terpaksa gulung tikar karena terpuruk. Begitu juga UMKM pun semakin terpuruk, bahkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tak sanggup membayar cicilan rumah dan juga biaya pendidikan bagi anak-anak mereka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari data Badan Pusat Statistik BPS per Agustus 2020 itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta. Jadi sehingga angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sekarang ini bertambah menjadi 9,77 juta orang. Jadi sementara jumlah penduduk miskin pada September 2020 tercatat sekitar 27 juta orang lebih. Sehingga peningkatan 1,13 juta orang ini terjadi sejak Maret 2020. Dunia saat ini dalam proses transisi. Setiap negara sedang menentukan nasib dan takdirnya masing-masing. Krisis menampilkan dua wajah. Wajah pertama adalah ancaman dan wajah kedua adalah peluang. Ini saya belajar dari Dr. Soebul Iman, kan begitulah penulisan kanji ya. Krisis itu bermakna begitu. Jadi satu sisi dia menjadi ancaman, satu sisi yang lain adalah peluang. Semua itu tergantung kepada cara pandang sebuah bangsa dalam menghadapi krisis. Sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Tentu saja mengubah krisis menjadi sebuah peluang bukan hanya dengan berpangku tangan, tetapi harus berjuang. Mulai dari diri kita masing-masing. Kita sebagai umat yang beragama, sebagai seorang muslim, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang mungkin sudah sama kita hafal. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka saatnya Partai Keadilan Sejahtera berjuang bersama-sama masyarakat, semakin kokoh dalam melayani dan membela negeri. Siap? Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang berhasil melalui krisis dan bangkit menjadi bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki visi kepemimpinan nasional yang kokoh. Kita sangat bersyukur para pendiri bangsa Indonesia telah melakukan visi kepemimpinan nasional dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Kita harus menjadikan visi kepemimpinan nasional ini sebagai moral kompas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melilit bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Yang pertama adalah visi ketuhanan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bangsa yang senantiasa menempatkan agama dalam tempat yang mulia. Indonesia bukan negara sekuler.
Indonesia bukan negara komunis yang mengabaikan peran agama dalam membangun bangsa dan negara. Jika ada kebijakan yang berusaha memarjinalkan atau bahkan menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan. Oleh karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi ketuhanan. Saya terima kasih kepada fraksi yang sudah menyuarakan ini. Visi ketuhanan adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan bangsa harus dimulai dengan semangat menghormati dan memuliakan ajaran dan nilai-nilai agama. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, juga Haji Agus Salim, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kiai Haji Wahid Hashim, dan juga Ki Bagus Hadikusumo, serta Mr. Maramis dan pendiri-pendiri bangsa yang lainnya menyadari bahwa amanah kepemimpinan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Kepemimpinan tidak hanya membangun kemajuan fisik semata, tetapi juga berdimensi membangun jiwa kita semuanya. Membangun dimensi transendental. Hal itu tercermin dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan tadi. Kita menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kedua, visi kemanusiaan. Tanggung jawab negara adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia bukan negara kapitalis liberal yang meletakkan kepentingan pembangunan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibanding memacu pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang ketiga, visi kebangsaan. Pemimpin nasional harus berakar kepada visi kebangsaan yang sama, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Visi kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah, apalagi mengadu domba. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika pemimpin buta visi kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan yang sama, satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan. Pemimpin yang ketika berbicara, rakyat siap untuk mengikuti kata-katanya. Pemimpin yang ketika bekerja, rakyat bisa menikmati hasil karyanya. Dan pemimpin yang ketika berbuat salah, berlapang dada menerima nasihat dari rakyat yang dipimpinnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Yang keempat adalah visi kerakyatan.
Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa ini. Mereka mewariskan apa yang kita kenal dengan konsep demokrasi, permusyawaratan, dan perwakilan. Itulah visi kerakyatan. Itulah visi kerakyatan. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari 2 dekade pasca reformasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi. Hingga hari ini kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran. Kebebasan sipil semakin menurun. Indeks demokrasi juga semakin turun. Sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Pentingnya pembatasan jabatan dari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang akseptabilitas dan punya kapasitas, punya kredibilitas untuk memimpin bangsa ini ke depan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, yang kelima adalah visi keadilan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan atau pendukung kekuasaan. Visi keadilan harus termanifestasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional. Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, bagi PKS, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila yang tadi saya sebutkan merupakan panduan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas program-program kerja yang sudah kita susun. Selamat bekerja, jangan pernah menyerah. Tetap lakukan yang terbaik untuk terus melayani dan membela rakyat Indonesia. Siap? Insya Allah.
Sebentar lagi nanti akan ada penampilan dari The Massive. Salah satu yang menginspirasi saya diantaranya ada lagu The Massive, Jangan Menyerah. Ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Saya ingin menegaskan kembali, apakah saudara-saudara sekalian siap untuk bekerja keras? Apakah saudara-saudara sekalian siap berjuang? Apakah saudara-saudara sekalian siap bersabar? Apakah saudara-saudara sekalian siap untuk tidak berputus asa? Mari kita nyanyikan bersama tadi ya. Refnya aja. Jangan menyerah gitu ya. Iya, jangan menyerah. Bersama-sama ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh. Yang aslinya nanti sebentar lagi The Massive. Terima kasih atas semua yang sudah diberikan kontribusi-kontribusi di dalam Rakernas ini. Dan saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun profesinya, tua maupun muda di seluruh tanah air, mari bergabung bersama di dalam bekerja dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan bersama Partai Keadilan Sejahtera. Saya tutup dengan pantun. Karena berharap sesuap nasi, petani tetap menanam padi. Atasi masalah dan cari solusi, bersama PKS terus mengabdi. Allahu Akbar. Saya ucapkan fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian adalah para pemenang. Dan dalam suasana Rakernas ini juga saya memberikan bekal dengan kemarin di launching bedah buku yaitu Mental Pemenang. Semua sudah dibagikan, tinggal mau membacanya dan menjadikan isi buku itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.